Oke, seperti biasa di sini saya akan tes game lagi. Di sini saya akan mencoba tes game di mantan flagship Huawei, yaitu Huawei Mate 20 Pro. Kemarin saya sudah tes game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Kali ini saya akan mencoba tes game buat main Genshin Impact di Huawei Mate 20 Pro ini. Ini sudah masuk ke gamenya. Seperti biasa di sini saya akan setting untuk grafiknya di grafik maksimal di Huawei Mate 20 Pro ini. Ini saya settingannya di settingan grafik maksimal, yaitu di sangat tinggi atau tertinggi. Terus di FPS nya saya akan setting di 60 fps. Setelah saya setting di grafik maksimal, yaitu grafik tertinggi dan 60 fps, ini rada kurang bagus ya. Jadi jalannya itu rada kaku, FPS nya rada drop. Jadi nanti saya akan setting lagi, turunin untuk FPS nya. Saya akan menurunkan FPS nya yaitu di 30 fps saja, jangan 60 fps, karena 60 fps itu terlalu berat ya. Jadi ini saya settingan di 30 fps saja, dan ini lancar, tidak ada kendala sama sekali ya, jalannya lancar, dan untuk fps nya juga tidak drop. Jadi menurut aku cocoknya di 30 fps, meski settingan grafiknya itu di tertinggi, tapi untuk fps nya settingannya yaitu di 30 fps. Ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Oke, kita lanjut mencari musuhnya untuk bertempur saja, yaitu di depan ada musuhnya ya, kita bertempur saja. Sedikit spesifikasi di Huawei Mate 20 Pro ini, HP ini tentu keluaran sekitar tahun 2018 yang lalu, membawa spesifikasi flagship dari Huawei, yaitu menggunakan chipset Kirin 980, dan untuk layarnya sendiri cukup gede, yaitu 6,39 inch. Layarnya berjenis OLED dan sudah in-display fingerprint. Untuk RAM-nya ini RAM 6GB dan internal 128GB, tentu cukuplah menurut aku di tahun ini daripada internal yang 64GB. Untuk baterainya juga gede, yaitu 4200 mAh. Oke, sambil kalian nonton, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya saat bermain game Genshin Impact di Huawei Mate 20 Pro ini. Untuk layarnya yang berjenis OLED sangat mantap sekali buat bermain game Genshin Impact. Jadi sangat terlihat nyata sekali bayangannya, rumputnya, dan semuanya sangat mantap sekali terlihat dengan jelas di Huawei Mate 20 Pro ini. Untuk touchscreen-nya juga ini responsif, lancar, tidak ada kendala sama sekali. Layarnya yang cukup gede yaitu ukurannya 6,39 inch, tentu sangat nyaman sekali buat bermain game Genshin Impact. Jadi sangat cukup lah untuk bermain game Genshin Impact, terlihat lega saat bermain game Genshin Impact. Jadi tidak terlalu kekecilan seperti ukuran layar yang 6 inch ke bawah. Jadi menurut aku sih masih cukup lega buat bermain game Genshin Impact karena ukurannya yang cukup gede. Untuk performanya menurut aku saat bermain game Genshin Impact masih cukup ngebut atau masih bisa dibilang ngebut. Ini tidak ada drop sama sekali ya. Tadi saya sudah kasih settingannya yaitu di 30 fps saja. Ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Saya sudah mencobanya untuk bermain game Genshin Impact kurang lebih ini 30 menitan. Jadi ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Untuk performanya juga masih tergolong ngebut di tahun ini. Untuk kapasitas baterai yang cukup gede yaitu 4200 mAh dipadu dengan Kirin 980 di Huawei Mate 20 Pro ini sangat irit sekali buat bermain game Genshin Impact. Saya sudah mencobanya bermain game Genshin Impact di Huawei Mate 20 Pro ini kurang lebih 30 menitan, cuma habis 20%-an. Jadi menurut aku ini sangat irit sekali dan sangat worth it sekali buat bermain game Genshin Impact di Huawei Mate 20 Pro ini di tahun ini. Para pecinta Huawei pasti sudah pada tahu tentang keiritan baterai dari Huawei, baik seri Mate maupun seri P terbaik dari Huawei itu. Untuk suhunya saat bermain game Genshin Impact kurang lebih 30 menitan nonstop. Menurut aku sih HP ini sangat stabil, tidak terlihat panas sama sekali. Pokoknya nyaman sekali buat bermain game Genshin Impact di Huawei Mate 20 Pro ini. Jadi menurut aku sih HP ini sangat worth it sekali buat bermain game Genshin Impact. Suhunya itu cuma anget-anget saja atau bisa dikatakan suhunya cukup dingin saat bermain game Genshin Impact. Jadi tidak terlalu panas apalagi sampai kepanasan. Jadi sangat stabil sekali saat bermain game Genshin Impact di Huawei Mate 20 Pro ini. Untuk spekernya juga menurut aku cukup kencang saat bermain game Genshin Impact, jadi bisa diandalkan buat bermain game Genshin Impact. Jadi buat teman-teman yang pengen beli Huawei Mate 20 Pro ini buat bermain game Genshin Impact, menurut aku sih ini masih sangat worth it sekali buat bermain game Genshin Impact di tahun ini.
Dari segi apapun, HP ini masih worth it buat bermain game Genshin Impact. Layarnya cukup lega buat bermain game Genshin Impact, sangat nyaman sekali buat bermain game Genshin Impact. Baterainya juga sangat irit sekali buat bermain game Genshin Impact. Terus juga performanya juga masih lumayan ngebut atau bisa dibilang ngebut. Buat bermain game Genshin Impact ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Terus untuk suhunya juga sangat stabil sekali buat bermain game Genshin Impact. Di sini saya tidak merasakan kepanasan atau sampai panas banget ya di Huawei Mate 20 Pro ini. Jadi cuma hangat saja atau bisa tergolong HP ini dingin buat bermain game Genshin Impact. Kalian bisa bermain game Genshin Impact di Huawei Mate 20 Pro ini tanpa kipas pendingin ataupun softcase. Jadi apabila kita bermain game Genshin Impact tanpa softcase pun ini masih nyaman karena ini bisa dibilang sangat dingin ya, atau cuma anget-anget saja, tidak sampai panas maupun kepanasan. Jadi menurut aku sih HP ini sangat worth it sekali buat bermain game Genshin Impact di tahun ini. Soal harga, HP ini dibanderol dengan harga sekitar 2,5 sampai 3,5 jutaan, tergantung kondisi dan kelengkapan dari HP itu juga. Jadi ini saya menceritakan pengalaman saya ya, bukan pengalaman orang lain. Mungkin pengalaman orang lain itu berbeda-beda. Jika ada pendapat lain, monggo diceritakan di kolom komentar saja. Jadi sih kesimpulannya HP ini masih cukup worth it atau bisa dibilang masih worth it buat bermain game Genshin Impact di tahun ini. Buat dijadikan HP gaming, HP ini juga masih cukup worth it ya, karena secara performa juga masih lumayan ngebut. Buat bermain game Mobile Legends dan PUBG Mobile kemarin saya sudah upload videonya dan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Buat bermain game Genshin Impact pun ini HP lancar, tidak ada kendala sama sekali. Pokoknya HP ini juga masih worth it buat bermain game apapun ya mungkin ya. Nanti saya akan mencoba buat bermain game lain mungkin di lain waktu. Oke, jadi cukup sekian ya sedikit tes game Genshin Impact di Huawei Mate 20 Pro ini. Oke, cukup sekian, terima kasih, mantul.